Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti. Perkenalkan, nama saya Rahmat Naufal. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yulia. Kami dari Prodi PGMI. Dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya dari kelas A, kelompok 12, ingin menyampaikan isi materi kami yang berjudul Perdebatan Firqah-Firqah Teologi Islam tentang Sifat-Sifat Tuhan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang membahas tentang perbedaan firqah-firqah teologi Islam tentang sifat Tuhan. Saya sebagai Rahmat Naufal akan membahas aliran Mu'tazilah dan juga aliran Asy'ariyah. Yang pertama yaitu aliran Mu'tazilah. Menurut aliran Mu'tazilah, pertentangan paham antara kaum Mu'tazilah dan kaum Asy'ariyah dalam masalah ini berkisar sekitar persoalan apakah Tuhan mempunyai sifat atau tidak. Jika Tuhan mempunyai sifat-sifat itu, mestilah kekal seperti halnya dengan zat Tuhan. Tegasnya, kekalnya sifat-sifat akan membawa kepada paham banyak yang kekal, dan ini selanjutnya membawa pula kepada paham syirik dan politisme, suatu hal yang tak dapat diterima dalam teologi. Sebagian telah dilihat dalam bagian 1, kaum Mu'tazilah mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Ini berarti bahwa Tuhan tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai kekuatan, dan sebagainya. Tuhan tetap mengetahui dan sebagainya bukanlah sifat dalam arti kata sebenarnya. Arti Tuhan mengetahui dengan perantara pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah Tuhan sendiri. Yang kedua yaitu aliran Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah membawa penyelesaian yang berlawanan dengan Mu'tazilah. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat. Menurut aliran Asy'ariyah sendiri, tidak dapat diingkari bahwa Tuhan mempunyai sifat karena perbuatan-perbuatannya. Di samping menyatakan bahwa Tuhan mengetahui dan sebagainya, juga menyatakan bahwa Ia mempunyai pengetahuan, kemauan, dan daya. C. Aliran Maturidiyah. Menurut Al-Maturidi, sifat tidak dikatakan sebagaimana esensinya dan bukan pula dari esensinya. Esensinya yang kedua ini merujuk kepada esensi Allah. Al-Maturidi juga berpendapat bahwa sifat-sifat Tuhan itu mulazamah, zat tanpa pemisah. D. Aliran Syiah Rafidah. Dalam aliran Syiah Rafidah ada 3 tokoh yang berbeda pendapat tentang sifat Allah. Tokoh pertama menolak bahwa Allah senantiasa bersifat tahu. Tokoh kedua berpendapat bahwa Allah tidak bersifat tahu terhadap sesuatu sebelum Ia menghendaki. Tokoh tiga berpendapat pula bahwa Allah tidak bersifat tahu terhadap sesuatu yang tidak ada. E. Aliran Asy'ariyah. Teologi Asy'ariyah tentang sifat Tuhan itu berbeda dari Mu'tazilah. Aliran ini berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sifat mengetahui, hidup, berkuasa, mendengar, melihat, dan lain sebagainya. Tuhan atau zat Tuhan bukanlah pengetahuan, kehidupan, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya, tetapi adalah yang mengetahui, yang hidup, yang mendengar, yang berkuasa, yang melihat, dan seterusnya. Tuhan mustahil mengetahui, mendengar, atau melihat dengan zatnya. Di sini terkandung pengertian bahwa sifat-sifat Tuhan bukanlah zat Tuhan seperti yang dipahami Mu'tazilah. Sifat-sifat adalah sesuatu yang lain dari zat Tuhan. Pemahaman seperti ini yang ditolak oleh Mu'tazilah. Baiklah, saya Indah Febrianti akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Yulia Astuti. Yang F. Maturidiyah Samarkan. Dalam hal sifat Tuhan, faham Al-Maturidi cenderung mendekati faham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Berkaitan dengan masalah sifat Tuhan, dapat ditemukan persamaan antara pemikiran Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari. Seperti halnya Al-Asy'ari, ia berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sama, basyar, dan sebagainya. Walaupun begitu, pengertian Al-Maturidi berbeda dengan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari mengartikan sifat Tuhan sebagai sesuatu yang bukan zat, melainkan melekat pada zat. Menurut Al-Maturidi, sifat tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula lain dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulazamah, zat tanpa terpisah. Tampaknya
Paham Al-Maturidi tentang makna sifat Tuhan cenderung mendekati paham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan aliran Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Kemudian, yang G, aliran Jabariyah. Di dalam aliran Jabariyah ini, ada beberapa tokoh yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, yang akhirnya membuat aliran Jabariyah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu aliran Jabariyah ekstrim dan aliran Jabariyah moderat. Aliran Jabariyah ekstrim memiliki beberapa pemuka. Salah satu pemuka yang berpendapat atau berpikir tentang sifat Tuhan adalah Jam bin Sofwan. Pendapatnya bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat azali, karena hal ini akan menjadikan Allah serupa dengan makhluk. Pendapat ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Selanjutnya, Jabariyah moderat. An-Najjar mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi ia menyatakan bahwa Tuhan dapat memindahkan potensi hati atau ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Pemuka Jabariyat lainnya, Ad-Dihar, berpendapat mengenai ru'yat Tuhan di akhirat, yaitu bahwa Tuhan dapat dilihat melalui indera keenam. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 12, tentang perdebatan firqah-firqah teologi Islam tentang sifat-sifat Tuhan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.